Tim apa kabar? Balik lagi di Depdagri. Minggu baru, semangat baru karena adik-adik kita di Timnas U16 kemarin berhasil mencapai gelar baru. Agak grogi, udah lama nggak denger suaranya Abdul, terus kayak agak-agak aduh gimana gitu ya, kangen kemarin karena udah kelamaan di Bali. Mas Hanif, bareng sama Mas Hanif, sama juga ada wartawan yang bikin siapa Pak Ibul ketawa-tawa nih. Mas Vino di post sama Pak Ibul, sedekat itu sama Pak Ibul. Nggak tahu ya. Kok segitu doang? Yeay, kita semua senang banget nih ya. Timnas U16 baru aja meraih gelar juara. Nah, ini kebetulan kan Mas Vino ada di sana ya, Mas Hanif ya. Ini aku mau tanya sama Mas Vino dulu. Mas Vino. Saksi mata ya? Iya, saksi mata. Pencapaian juara U16 yang mengulang juara lagi waktu itu di 2018. Kembali ada di sana. Gimana Mas Vino? Berada di tengah-tengah penonton dan juga para pemain Timnas. Ikan saya tuh baru datang waktu last game terakhir di grup ya lawan Vietnam yang menang 2-1. Iya. 2-1 yang Kebobolan lebih dulu ya? Ya, kita kebobolan lebih dulu, terus akhirnya bangkit yang menang 2-1. Nah, dari kemenangan lawan Vietnam itu, ya gue udah feeling nih kalau kita ngunci lawan Vietnam, ya feelingnya sangat kuat gitu. Feelingnya sangat kuat untuk juara lain ya sama beberapa turnamen yang pernah gue hadiri gitu ya. Dari awal turnamen tuh kayak nggak feeling ya benar nggak juara gitu. Tapi ini dari awal feelingnya emang udah kuat juara dan terlihat memang tim ini sangat-sangat siap gitu. Terus benar ya kata orang Jawa jangan bangun siang-siang karena rezeki nanti dipatok ayam. Nah, di antara tim peserta ini mungkin timnas Indonesia yang latihannya paling pagi, Mas. Nah, iya. Itu bisa setengah 6 dia udah bangun, bisa jam 6 udah bangun gitu kan. Dan ini memang dilihat dari togetherness-nya, bonding-nya pemain-pemain timnas itu kemarin di Jogja Bima Sakti bisa membentuk itu. Dan gue rasa ya selain faktor teknis ya mungkin gue nggak terlalu punya kapabilitas untuk komentari teknis, tapi gue lihat faktor non teknis itu adalah salah satu faktor kunci yang bikin pendekatan timnas, mereka ke anak-anak betul, ya, yang bikin timnas berhasil kemarin. Ya, salah satunya faktor kekeluargaan itu, di mana mereka bangun subuh, berkegiatan dari pagi, siang semua sudah diatur, pembatasan sosial media dan lain-lain itu. Dan ditambah lagi faktor tuan rumah itu sangat ngaruh banget ya, sangat ngaruh banget karena terasa gitu. Gue berapa kali nonton timnas main di Patriot, main kemarin di Jalak Harupat termasuk di GBK. Itu kan dia punya running track ya, ada pembatas antara stadion sama tribun. Ya terornya biasa aja pemain. Tapi kemarin di Mago itu kan satu stadion yang nggak punya running track. Itu jarak dari deket ya? Dari tribun supporter ke lapangan tuh sangat dekat banget, dan itu sangat-sangat bisa memberikan teror yang intimidatif ke pemain lawan, dan itu diakui oleh pelatih Vietnam sendiri bahwa memang salah satu hal yang dikhawatirkan adalah faktor non teknis itu ya supporter, tekanan dari supporter, dan bahkan dia sampai memohon ya jangan lempar kami lagi, jangan apa gitu kan. Dan ada hal lucu gitu kayak jadi kan si Vietnam itu bawa ada supporter ya. Ada wartawannya juga, dan wartawannya sebenarnya teman-teman gue juga ya, udah kenal lama di Vietnam. Ya, Terus dia datang nih ke stadion. Bawa helm. Apain bawa helm? Gue bilang, "Lu telat apa gimana naik ojek gitu?" Enggak, gue takut dilempar. Lucu lu bercanda. Enggak, benar gue takut dilempar teh. Kemarin emang ada kejadian dilempar? Iya kan, botol waktu lawan Vietnam, lawan Myanmar juga ada botol kan. Sampai Bima Sakti juga memohon. Iya, pemain juga mungkin mengarahnya ke itu salah satu bentuk antisipasi dia. Dan itu helm itu dia bawa karena takut kelempar. Segitunya gitu ya. Maksudnya dan gue nanya kan ke pelatih Vietnam, ya memangnya di negara lu nggak pernah ada pelemparan atau gimana gitu kan. Ya sebenarnya orang-orang Vietnam sama Indonesia sama-sama passionate dalam sepak bola gitu ya, tapi kulturnya mungkin yang berbeda gitu. Ya dia nggak menjelaskan dia pernah menemui lemparan atau enggak, tapi yang jelas waktu gue ke Vietnam dan 2016 juga kan kalau nggak salah AFF juga sempat ada pelemparan dari supporter Vietnam. Cuman memang di Vietnam juga mau masuk stadion, botol mineral kayak gini harus diganti sama plastik. Jadi kalau bisa nanti juga pengetatan juga lebih tinggi lagi ya nanti di sana, dan juga mungkin ini pelajaran bagi para supporter, jangan sampai ada hal-hal seperti itu apalagi di pertandingan internasional. Tapi itu lumayan cukup bisa
udah kena mental ibaratnya pemain oke. Vietnam tuh. Nah, Mas Kalau Andi gue sendiri? belajar gini, memang Maguire itu punya keunggulan yang tidak dimiliki stadion lain ya. Pertama memang ketika tuan rumah bermain, siapapun yang bermain itu sebagai tuan rumah, itu sangat diuntungkan dalam tanda petik. Teror psikologis ke tim lawan luar biasa. Jangankan ini level junior yang mengatasnamakan timnas, Yeah. pasti semua penonton datang dukung timnas. Di level klub pun, yang ketika yang bertanding pemain-pemain senior bahkan pemain yang U40 juga pun itu pasti akan dalam tanda petik terganggu dengan teror penonton luar biasa. Jangankan yang dekat lapangan, di atas pun suara tembus. Iya. Jadi memang Sampai. luar biasa. Dan itu juga benar-benar bisa nge-boost Ya, semangat pertama dari itu, pemain ya, ya. pertama itu jelas. Kedua, kebetulan gue juga coba minta keterangan dari teman-teman yang berada di sana, selain dari orang di lapangan, pasti sini jangan beda. Gue juga mau minta informasi. Ini dari- nih lebih terpercaya nih. Jadi Memang buah bibir. ini kan maksudnya berbeda apa, Bro? Oh ya diperbincangkan emang Diperbincangkan. bagus. Jadi oke Pembahasannya konotasinya gitu. positif ya. Oke, jadi gini. Jadi gini, kalau misalkan ada keuntungan lain yang bisa kita pelihara bersama gitu ya, bahwa ada faktor X yang memang tidak dimiliki oleh tim lain. Nah, kalau kita melihat dan informasi dari orang-orang yang ada di dalam ya, memang ada keuntungan psikologis yang tidak didapatkan tim lain. Ya. Pendekatan antar individu luar biasa. Contoh, Intan. bukan hanya secara latihan ketika dilatih, tapi bagaimana kehidupan keseharian mereka pun Iya. juga sangat diperhatikan. Oke, Mas Hanif, Ya. di sini ada CEO ternyata gabung sama kita ya. Bang Valen. gue Halo, nih Bang. gue tersinggung sama pembahasan kalian ya. Iya. Wah, Oh, Ini ada Bang coach- Valen dan ada coach juga di sini. Ini Selamat sore. ini dari tadi gue tersinggung ya sama obrolan kalian ya. Ada coachnya di situ malah didiemin aja. oh, nih. ya maaf. Belum disuruh, Bang. Ada momentumnya, udah dibilang dari Ada awal. makanya. Jadi itu sebenarnya mau kejutan. Wah, udah terkejut kita ada dua-duanya ternyata ada CEO, ada coach juga. Hanif sama Alvino itu sama gue tuh cuman pengamat, komentator, wartawan. Pelakunya tuh Coach Indri. Kenapa dibiarin Ya, Coach Indri? Enggak, Saya mengikuti Bung ada Valen. waktunya. Klarifikasi apakah benar yang disampaikan, baru coach itu nanti yang Iya, klarifikasi. itu dia. Begitu, Bro. Dan malah ngebahas masalah-masalah supporter. Fokuslah bahas dulu kemenangan tim U16 ini. Coach ini juga nggak tahu supporter akan seperti itu atau bagaimana. Ini teguran buat hostnya ya. Silakan ditanya kepada Coach Indri dulu dong. Oke. Ya. Coach. Halo, ada Coach Ya, Indrianto baik, Nugroho Dak. di sini, asisten pelatih timnas U16. Coach, apa kabar? Sehat ya, Coach? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah sehat. Semuanya baikan, Mas Hanif, Iya. Mas Vino, Pak Bung. Ya, Coach, kita mau ngucapin selamat dulu nih buat timnas U16. Selamat ya udah bisa Terima meraih kasih. gelar Luar juara nih. biasa. Ya, Coach. Terima kasih. Ya, Coach, kemarin kan ini setiap menang ya, setiap menang dari pertandingan dan terutama saat juara juga, ini seringkali Coach Bima itu juga ngomong katanya jangan terbawa atau terhanyut Euforia. dengan euforia. Nah, ini gimana nih Coach? Bisa dijelaskan nggak Coach? Atau Coach juga takut, apakah takut nanti adik-adik kita jadi star syndrome atau takut puas lebih dulu terus nantinya malah jadi menurun performanya atau gimana Coach? Ya, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa menjaga performa. Ya, salah satunya yaitu tadi jangan terlalu berlebihan juga, karena Coach Bima sudah dari awal memberikan supaya mereka tidak terlalu euforianya, karena mereka masih anak-anak juga, takut nanti star syndrome tadi Mbak Intan bilang pasti. Tapi Coach Bima selalu memberikan ya motivasi-motivasi yang luar biasa lah. Kalian belum apa-apa, jadi tolong kalian tetap rendah hati, tetap fokus, tetap konsentrasi, tetap seperti apa yang kita awal gabung. Jadi itu yang membuat anak-anak ini sampai sekarang masih seperti yang anak-anak kita awal kita TC.
Mbak Intan, Mas Hanif. Iya, Coach. Tadi Coach kalau ngomongin soal motivasi, ini kita mau tanya Coach, bagaimana sih suasana ruang ganti sebelum pertandingan, Coach? Motivasi apa aja yang dikasih sama Coach Bima dan juga Coach yang lainnya, Coach, untuk adik-adik kita? Ya, motivasinya adalah bagaimana mereka bisa menampilkan penampilan terbaik, terutama buat orang tua. Itu yang disampaikan selalu sama Coach Bima. Jadi, setiap permainan di situ diselipkan kata-kata buat bangga orang tua kalian. Makanya di setiap pertandingan di locker room selalu ditempelkan foto orang tua mereka di belakang baju yang ada di locker room. Jadi sebelum bertanding, Coach Bima mungkin 1 menit mempersilahkan pemain untuk melihat kedua orang tua mereka. Karena selama 16 tahun mereka sampai saat ini ya orang tua mereka lah yang bisa membuat mereka seperti ini, dan kita hanya meneruskan dari orang tua dan dari pelatih SSB mereka. Jadi itu yang selalu ditekankan Coach Bima di setiap pertandingan dan pertandingan berikutnya, Mbak Intan. Wow, luar biasa banget ya. Tapi Coach, saat adik-adik kita ini kan maksudnya mereka masih di usia 16 tahun. Kemarin Coach Justin juga di DPI sempat bilang bahwa mereka ini kalau di usia-usia mereka harusnya bermain bisanya secara fun gitu. Paling nggak jangan dibebankan beban juara. Tapi kalau kemarin Coach dari adik-adik kita ini, apakah mereka merasa terbebani untuk harus menjadi juara atau gimana tuh Coach? Dari awal kita juga tidak membebankan mereka untuk menjadi juara. Tapi paling nggak setiap pertandingan diharapkan mereka seperti final. Jadi setiap pertandingan mau mulai dari pertandingan pertama, kedua sampai terakhir kita juara itu pun kita berharap mereka tetap seperti pertandingan final. Jadi tidak membebani mereka dan memberikan keleluasaan kepada pemain untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaik buat mereka gitu. Jadi kita tidak membebankan harus juara enggak. Tapi paling enggak perjalanan di setiap latihan, di setiap pertandingan, ya termasuk final gitu. Jadi akhirnya anak-anak ini termotivasi ya dengan kata-kata yang Coach Bima bilang, bagaimana kamu akan membanggakan orang tua dari sepak bola. Makanya mereka luar biasa secara permainan, secara tim, dan secara keseluruhan. Ya, ini luar biasa sekali ya Coach Bima tahu gitu bagaimana titik untuk bisa membuat adik-adik kita terbakar semangatnya. Mas Hanif mau tanya ya tadi? Ya, Coach, kita ngobrol kayak di bandara kemarin aja, Coach. Oh siap, ya Mas Hanif. Sampai dengan saat ini menuju Oktober nanti, kira-kira apa yang perlu dibenahi dari tim ini selama beberapa bulan ke depan, Coach? Ya mungkin pembenahannya finishing ya terutama, walaupun finishnya sudah cukup bagus, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Mulai ya nggak di finishing aja sih sebenarnya, semuanya juga kita akan perbaiki, tapi paling nggak di saat-saat ini mereka biar bisa menikmati dulu euforia yang luar biasa ini, dan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, mungkin ada sedikit perbaikan-perbaikan di beberapa lini yang harus kita perbaiki, karena menurut kita masih banyak yang harus dipelajari lagi ya dari anak-anak ini, mulai dari kiper, mulai dari pemain belakang, tengah, depan, mungkin masalah komunikasi aja, Mas Hanif. Ya, rencananya nih Coach, sampai dengan Oktober, apakah nanti juga akan ada beberapa uji coba gitu, karena kalau melihat situasi saat ini kan ekspektasi publik ini sangat tinggi sekali gitu. Ya, kita berharap ada uji coba internasional. Nah, ini yang membuat kemarin ada anak-anak kita ini jam terbang mereka untuk internasional masih kurang. Tapi dengan motivasi Coach Bima yang sangat luar biasa, mereka bisa membuat permainan ini lebih atraktif ya. Dengan Villanesia-nya kita tetap berjuang walaupun ya banyak kendala di luar itu. Kita persiapan juga minim 3 minggu, terus banyak yang harus diperbaiki lagi. Dan ya terima kasih atas supportnya dari masyarakat Indonesia, Mas Hanif. Siap, salam buat pemain favorit saya, Hanif Ramadan. Oh iya, siap, Mas Hanif. Nah, sama. Silakan Mas Vino mau tanya apa? Gimana slogannya?
siapa kita Indonesia, terus apa bisa Ya. gitu ya? Apa jaya? Ya, enggak. Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Indonesia berani. Berani. Itu slogan kita dari 2019. Apa yang mempopulerkan siapa kita Indonesia? Bang Valen, CEO. Nggak, mau nanya ini aja sih coach. Ya. Sebenarnya faktor main ada beberapa opsi kan main di beberapa kota, tapi sebenarnya kalau di Maguwo Harjo sendiri ini buat klarifikasi juga ya, memberikan sesuatu yang berbeda nggak kalau lihat dari stadionnya kan jarak dari tribun ke lapangan juga dekat, apalagi ke bench juga dekat gitu kan. Sebenarnya kesannya itu loh main di Maguwo gitu, karena saya sendiri yang kemarin ngikutin coach juga kayak ini beda banget gitu main di Maguwo gitu, bukannya mengecilkan stadion yang lain ya, tapi memang kerasa gitu. Terus kemudian dari 3 game terakhir itu kan lawan Vietnam, Myanmar, kemudian Vietnam lagi gitu kan. Sebenarnya saya sih kalau boleh jujur ngeliat sempat ada deadlock juga ya lawan Vietnam, ketika kita kegolan lebih dulu, mereka parkir bus, akhirnya main 3 back. Itu kaget juga sih pas main 3 back gitu. Lawan Myanmar parkir bus, terus lawan Vietnam juga kemarin, Vietnam kayaknya lebih terbuka ya yang lawan final kemarin. Nah, sebenarnya yang jadi tantangan terbesar itu dari 3 game yang saya sebutin, yang mana gitu coach? Yang jadi titik balik juga? Titik baliknya ya mungkin lawan Myanmar ya Mas ya, karena mereka pemain belakang mereka sangat-sangat tertutup sekali ya, parkir bis lah kasarannya gitu. Tapi kita mempunyai strategi yang bisa membuat pertahanan dari Myanmar agak kebongkar dengan memasukkan satu pemain back untuk naik jadi back sayap kiri, karena 4 lawan mungkin 5 lawan 2 atau 5 lawan 1 masih kita kurang gitu. Makanya di babak kedua kita bisa merubah jadi 3 back dan akhirnya mereka agak kewalahan juga. Dan Coach Bima punya pemikiran dengan 3 back pun kalau emang kita menang atau draw lebih bagus, kalau kalah ya juga nggak apa-apa. Tapi ternyata berubah di situ dengan masuknya 2 pemain pengganti di awal babak kedua yang membuat pertahanan dari Myanmar waktu itu kebongkar. Jadi itu titik baliknya. Tentang lapangan Maguwo, mereka pertama kali internasional. Jadi mungkin di pertandingan pertama bagi mereka agak beban ya, agak nervous juga karena pertama mereka internasionalnya belum resmi, terus ini di kandang sendiri dengan ya mungkin nggak terlalu banyak dengan penonton, tapi mereka bisa menampilkan ya semuanya kembali ke head coach. Bagaimana Coach Bima bisa memotivasi pemain untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap pertandingan ya Mas Vino. Tapi kalau misalnya next kan, ya tentu mau main di mana aja siap ya. Tapi Maguwo ini jadi, kalau buat Coach Nunung pribadi, jadi salah satu yang favorit gak sih kalau misalnya dapat kesempatan lagi buat ini? Jadi iya, pastinya jadi salah satu favorit dan ya Yogyakarta istimewa, udah itu aja Mas. Karena ya ini jadi bagian dari anak-anak ini mencapai hasil yang maksimal. Bagi pelatih juga ini hasil yang maksimal juga, tapi masih banyak yang harus diperbaiki untuk kedepannya yang tadi kita sampaikan ke Mas Hanif tadi. Iya. Coach, terakhir Coach. Oh iya, silakan Mas Hanif. Ya, saya Mas Dino. Nggak apa-apa. Di bandara ngobrolnya Coach, ini pasti Ya. belum banyak media termasuk juga publik yang tahu kan. Nah, selama ini kunci sukses komunikasi ya ke pemain kan masih beda nih. Ketika menangani tim senior dengan tim yang usia di bawah 17 tahun atau 16 tahun average gitu ya. Komunikasi ke pemain selama ini lebih banyak lebih komunikasi bergaya pelatih ke pemain atau bapak ke anak dalam rentan waktu sekian itu. Kita bisa kapan kita harus bisa menempatkan ya sebagai bapak, sebagai kakak, sebagai mungkin juga teman. Nah di situ terus Coach Bima juga menekankan mereka religi juga sangat jadi faktor di sini ya. Bagaimana mereka sholat subuh berjamaah mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya lagi. Terus yang non muslim pun dikasih kesempatan untuk beribadah di hari Minggu. Terus setelah itu mengantarkan pemain yang harus ke pura. Ini sangat-sangat luar biasa dan toleransinya sangat tinggi dan
itu membuat kita semua bangga lah paling nggak, Mas Hanif. Iya. Dan dari situ anak-anak akhirnya belajar, oh iya, tanpa Tuhan, tanpa bantuan Tuhan pun kita juga bukan siapa-siapa. Iya. Makanya terima kasih masyarakat, terima kasih juga Tuhan untuk membantu tim ini bisa seperti ini dengan persiapan yang sangat minim, Mas Hanif. Ya. Ya, coach itu Harus artinya tahu ya, itu artinya juga memang salah satu cara untuk ngejaga performa mereka supaya tetap selalu baik ya, coach ya. Ya betul Mbak Intan. Jadi bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan, toleransi beragamanya juga tetap kita junjung juga, walaupun kita non Muslim tapi tidak menghargai, dan yang Muslim pun juga menghargai kita. Bagaimana kita selalu memberikan kesempatan untuk beribadah. Oke, coach, apa nih coach yang kira-kira coach mau sampaikan sama seluruh pendukung timnas Indonesia yang punya ekspektasi tinggi sekali nih sama pemain-pemain kita? Ya, saya berharap supporter di Indonesia lebih bijak. Anak ini masih tetap anak-anak, jadi tetap support, tetap dukung adik-adik kita atau anak-anak kita mencapai tujuan mereka membawa timnas Indonesia. Jadi dukungannya, tolong dukungannya yang baik. Kita masih banyak kekurangan, dan kekurangan itu bisa kita tutupi dengan anak-anak bisa memberikan yang terbaik. Itu aja, Mbak Intan. Iya, coach. Nah, coach, ini ada pertanyaan satu lagi ya nih, coach ya. Ini kan kemarin aku saya dengar cerita katanya ada dana khusus untuk menambah vitamin ya, vitamin menambah tinggi badan adik-adik kita. Apakah timnas kita di Indonesia ini tingginya kayak di bawah rata-rata, coach, atau gimana, coach? Dengan rencana itu tuh maksudnya tujuannya gimana? Ya mungkin dari pihak federasi memberikan ini untuk menjaga kesehatan mereka ya, menjaga badan mereka. Dan banyak pemain kita yang di atas 170 ya, Kakak, Ibnu, Zaki, Iqbal, mereka di atas 175 cm. Jadi pertumbuhan lagi. Mungkin hanya jauh ya, masih lama. Oh iya, masih bisa. Jadi masih bisa tumbuh menurut dokter dalam waktu 1 tahun mungkin ya bisa nyampe 4 atau 3 cm mereka bisa tinggi badannya gitu. Jadi dengan tadi Mbak Intan bilang ya mungkin ini untuk menjaga kebugaran mereka, menjaga kesehatan mereka, untuk bisa kebugaran mereka tetap terjaga untuk kedepannya nanti, Pak. Oke, baik, coach. Coach, Nah, benar, update terakhir upacara di istana gimana? ya katanya teman adik-adik Insya Allah iya. 16 ikut ya. Iya. Insya Allah besok kita diundang untuk bersama ikut upacara bendera 17 Agustus bersama Pak Presiden. Kalau tidak ada perubahan ya, Mas Vino, kita tunggu sampai nanti malam lah. Nanti malam ada jadwal selanjutnya, Mas Hanif, Mas Vino, Mbak Intan. Ya, coach, mudah-mudahan jadi ya, semoga sukses juga. Nah, ini masih ada CEO di sini, masih ada Bang Valen ya? Ya. Bang Valen masih ada? Bro masih gabung sama kita. Nah, CEO ada yang mau ditanya nggak ke Coach Indrianto? Ya, saya mewakili Jebret Media dan juga seluruh bangsa Indonesia ini mengucapkan rasa bangga dan terima kasih yang tak terhingga sama para coaches ya. Yang terima kasih untuk Coach Indrianto yang bisa untuk memberikan yang terbaik di tengah publikasi yang selama ini tidak ada di U16. Kita nggak tahu apa yang terjadi di U16 secara gamblang karena kita fokus dengan senior, dengan yang kemarin juga di U19 gitu. Tapi kemudian sepertinya beban itu kok ada di U16 akhirnya, karena yang lain kan belum berprestasi seperti yang diharapkan. Jadi tengah segala, saya berharap tadi Intan nanya tuh, adakah keterbatasan selama persiapan, apakah semuanya oke di hotel atau di Wisma, lapangan diperhatikan atau tidak, kemudian juga selama ini sering diperhatikan nggak dari federasi gitu. Tapi saya pikir itu adalah hal yang sudah terjadi di belakang. Yang terpenting Pak Ketum juga sudah wawancara di Jebret Media waktu itu, Coach. Jadi saya juga sampaikan juga U16
Dan ternyata gelar Pak Ketum yang sangat panjang itu kan kurangnya cuma satu, kurang gelar juara. Iya, Dan betul. ternyata memberikan Betul, adalah ya. U16. Ya. Jadi ini benar-benar satu hal yang sangat membanggakan bagi kami para pencinta sepak bola Indonesia, dan semoga justru dengan setelah juara, dan pasti banyak sekali yang akan mencoba mendekati timnas U16 ini, saya sangat berharap para pelatih yang ada ini tetap kompak, tetap fokus pada tim nasional ini, karena saya tahu betul Coach Bima, Coach Indrianto, Coach Firmansyah, dan terakhir Coach Markus, kan kita sering ketemu di grassroots, kita Ya, sering ketemu Ya. di tempat-tempat yang mungkin untuk sebagian yang udah punya nama besar itu bukan sesuatu yang bisa menambah popularitas, bisa menambah kocek, bisa menambah endorsan gitu kan. Dan ternyata teman-teman pelatih semua komit di situ. Paling yang dari yang saya ingin tanyakan juga, karena mumpung ada Coach Indrianto, dengan akhirnya makin banyak perhatian kepada U16, mendingan pada saat kurang diperhatiin apa setelah banyak banget perhatian menurut Coach Indrianto? Nah, ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Tapi ya dengan berjalannya waktu, sempat kemarin juga kita kurang Bung Valen, persiapan cuma 3 minggu, tapi bagaimana kita bisa dalam waktu 3 minggu itu kita bisa membuat pemain-pemain ini lebih tough, lebih bisa bergairah, bisa mengerti pemahaman sepak bola yang benar gitu. Jadi ya kita sama aja sih, diperhatikan atau tidak diperhatikan, tetap fokus bagaimana kita memberikan pemahaman yang benar di dalam sepak bola. Mereka sebenarnya sudah bisa, tapi kalau kita latih pasti akan lebih luar biasa. Makanya di dalam waktu persiapan 3 minggu sebisa mungkin ya kita kemarin bagaimana Coach Bima lah terutama bisa memberikan motivasi dan masukan untuk anak-anak dan bisa tampil. Kalau kita sebenarnya belum sempurna, tapi mendekati sempurna. Tapi masih banyak yang harus diperbaiki, Bung Valen. Gitu aja. Ya. Dan untuk Intan sama Mas Hanif sama Alvino juga yang yang bisa kita banggakan juga adalah, saya ingat ada prinsip, bukan saya penggemar Barcelona ya, tapi ada prinsip bahwa football is not about making a good footballer, tapi a good boy or a good man. Jadi apa yang dikatakan oleh Coach Bima, saya pikir ini sesuatu yang berbeda ya, bahwa mereka bukan hanya dididik karena ini usia dini sebagai pesepak bola yang jago, tapi juga manusia yang beretika, yang berakhlak, yang bisa menjadikan mereka nih di luar pemain bola, mereka juga cowok-cowok, remaja-remaja yang punya etika yang baik. Ya kalian lihatlah bagaimana mereka minum ya, itu kan juga ada dalam ajaran agama Muslim ya. Gue juga dikasih tahu Mas Kus waktu itu gitu loh, mereka tidak semua berdiri ya, mungkin juga secara kesehatan juga. Gue sangat melihat Bima tidak pelatih yang suka dengan acting di lapangan ya, artinya selama bisa fight itu selalu fight, karena saya pikir di usia 16 kita nggak boleh ngajarin dulu tuh yang begitu-begituan tuh, yang diving, yang ngulur-ngulur waktu. Saya pikir kalau mulai di U16 sampai senior tuh akan sama gitu. Bener nggak sih yang saya lihat begitu Coach Indrianto? Itu diajar sekali. Coach Bima menanam. Diajarkan bagaimana, terutama yang tadi kita bilang di awal bahwa religi nomor 1, terus attitude baru yang lain-lainnya. Jadi bagaimana mereka tetap diajarkan untuk menghargai, respect terhadap siapapun. Makanya anak-anak ini sangat luar biasa lah. Mungkin nanti kalau Bung Valen diundang untuk public speaking ya kan, mungkin akan bisa tahu lah, anak-anak ini sangat luar biasa, attitude-nya baik, respect, terus mereka rajin sholat semuanya karena berkat bimbingan dari Coach Bima, dan yang non Muslim pun juga dikasih kesempatan untuk bisa beribadah. Dan sampai saat ini anak-anak ini masih anak-anak. Jadi bagaimana kita bisa jadi seorang bapak, jadi seorang teman mungkin ya, atau jadi seorang kakak buat mereka. Jadi kapan kita harus jadi bapak, kapan kita jadi kakak, kapan kita harus jadi teman mereka. Jadi dari situ
akhirnya terjalin ya chemistry dari pelatih, official dan pemain menjadi satu bagian timnas U16 berani masuk ke Bung Valen. Mantap sekali Intan, Hanif dan juga Alvino. Akan banyak sekali selain laptop dan uang yang 1,3 M yang udah nambah lagi. Banyak bonusnya ya. Tapi Brad ya akan memberikan kontribusi hanya kepada para pelatihnya. Terima kasih Bung Valen. Keren, Dapat aja lu. dapat baru di. Keren. Terima kasih. Khusus untuk para pelatihnya, karena para pemain pasti sudah banyak. Tapi para pelatihnya spesial dari Jebret Media akan ada kontribusi yang akan nanti kita berikan. Wow. Karena kita Mantap. Terima kasih. timnas Indonesia dan juga bisa membuat generasi sepak bola kita mudah-mudahan lebih baik secara prestasi Amin. maupun Iya, juga perilaku di Coach Indrianto. Salam Amin. buat Bima sama Coach Firmansyah, Coach Marco sama N. Respect banget dari kami semua di sini. Kita CEO, bangga banget Coach. Terima kasih. CEO boleh spill Siap, nggak? Bung Valen. Kontribusinya apa tuh? Iya. Cie. Mau diberangkatin ke trainer ya? Kami tidak perlu untuk bayar media lain untuk memberitakan mau ngasih apa ya. Kami cukup Oke. janji urusan saya dengan urusan kami dengan para Coach. pelatih, yaitu urusan kami aja. kasih, Mantap. Bung Kalau ada Valen. kejutan dari CEO dan Jebret Media ya. Dan Coach. pakai lo jargonnya yang tadi gue bilang. Iya, Coach. Terima kasih banyak, Coach, atas waktunya sudah mau Sama-sama, bergabung sama Mbak Intan. kita, dan terima kasih banyak juga untuk Coach dan juga tim dari pelatih ya yang sudah membawa Ya. timnas Indonesia U16 juara. Salam buat adik-adik semuanya, salam buat pelatih-pelatih lainnya ya, Coach. Terima kasih, Ya, Mbak Coach. Intan. Sama-sama Mbak Intan, Mas Hanif. Selamat sore. Terima kasih, Coach. Berani. Keren ya, ini Coach bilang kan memang menjaga bagaimana menjaga mood dan juga performa adik-adik kita, emang bener-bener harus ada pendekatan secara emosional, Iya, nggak cuma iya. teknis doang yang tadi Mas Vino juga sempat katakan ya. Nah tapi kalau misalnya Mas, Lupa sih tadi misalnya kan yang Apa? terakhir tuh lawan Vietnam. Bang Valen. Sebelum lanjut lagi, Tan, ya Bang, itu adalah kalau teman-teman dengerin tadi kan gua pengamat komunikasi ya. Ya, Kalau lo dengar apa yang dikatakan oleh Coach Indrianto, apa yang ia sampaikan itu benar-benar sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bima. Yes. Gitu. Kemudian juga ke coach yang lain, artinya apa? Selain pemain, coach yang ada ini tuh kompak semua. ya, Nah, coach yang kompak ini kan jadi fondasi dan jadi contoh untuk para pemain. Kalau coachnya aja kompak, pasti pemain pun bisa melihat apa yang diajarkan itu memang sesuai gitu. Apa yang disampaikan oleh Coach Indrianto, lo dengar dari tadi, itu adalah memang apa yang disampaikan Coach Bima baik secara media maupun kepada para pemain. Jadi gue salut banget lah sama para pelatih ini. Makanya kenapa tadi gue benar-benar gue kenal sama mereka sebagai temen kok. Kalau tadi kan formal banget, tapi gue cuma mau menyampaikan bahwa ternyata yang dipraktekkan di lapangan tuh juga terjadi. Gue tahu banget Coach Bima tuh seperti apa dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan masyarakat Balikpapan. Dan ternyata dia bisa lakukan itu di lapangan. Jadi gue tuh benar-benar gue bangga banget bisa kenal mereka, dan mereka bisa berprestasi seperti ini tuh gue udah lebih ke emosional karena gue kenal mereka secara pribadi gitu. Dan ketika gue membawakan acara itu, terlepas dari nanti yang kalian akan bahas, misalnya memang ada lah supporter kita dan sebagainya yang tadi, tapi yang kita fokuskan kalau dengan coach tadi kan apa yang mereka bisa lakukan dengan anak-anak ini. Jadi good leader itu kan apa yang mereka lakukan itu yang mereka perintahkan. ya benar. Bukan cuma apa yang bisa mereka perintahkan tapi tidak mereka lakukan gitu. Ya. Dan bagi gua, Coach Bima sudah lakukan itu. Coach Indrianto sama Coach Firmansyah dari dulu gua juga tahu di grassroots suka sama UK juga. Ya. Coach Marcus ini agak nyelenehnya. Perlu ada juga nyelenehnya supaya nanti anak-anak yang nyeleneh yang nempeleng ada juga gitu loh. Iya. Ada contohnya juga, dan ketika Coach Marcus bisa di bawah komandonya Coach Bima, ya leadership ini sangat bagus. Tinggal PR-nya kan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan sampai dimanapun para pelatih ini akan bertugas, itu tetap bisa lihat dari mereka semua. Siapa kita? Indonesia. Indonesia.
Oke Berani deh. gitu ya. Indonesia Enggak. berani. Enggak. Ya, ulangin ya. Oke. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Terus Indonesia berani. Pimpin coach. Ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia Berani. Yeay, beneran berani dan itu terbukti jargon ya. kita, Bung Valen. Makasih Alvin, Oke. makasih Intan, makasih ya. Makasih Sampai coach, ya. makasih Bang Ya. Valen. Ya. Thank you. Bung Valen, terima Thank you, kasih. coach. Salam. Ya. Terima kasih. Wow, seru ya. Seru. Jadi Bener-bener. misalnya dari omongan Bang Valen juga banyak yang gue pengen tahu kan. Iya. Kemarin lawan Vietnam juga terakhir sempat ada brawl ya, ribut sama pemain Vietnam. Itu pasti Coach Bimo ngomongin sesuatu sama Anak-anak. aksi pemainnya yang terpancing karena kan at the end ada yang kartu merah ya, di kartu kuning kedua itu pasti lihat memang ada sikap pemain yang temperamen. Pasti Coach Bimo punya Pendekatan tersendiri ya. terkhusus buat pemain itu. Memang dalam hal ini harus kita akhirnya objektif ya, bahwa apa yang menjadi background, kemudian apa yang dilakukan Coach Bima selama ini ketika aktif sebagai pemain pun benar-benar mencoba ditularkan ke tim saat ini. Bagaimana itu saya kelurahan baik itu di dalam atau di luar lapangan, praktis apa yang dialami selama ini yang notabene praktis tidak ada masalah, bukan star syndrome, dengan rendah hatinya, komunikasinya dan keramahan, tapi fight di lapangan benar-benar mencoba ditularkan Coach Bima dan tim ke saat ini. Banyak loh cerita-cerita yang Iya. mau gue cerita gitu sebenarnya kan. Kayak apa ya yang dibilang Coach Nunung tuh benar, sosok yang disegani gitu ya. Iya. Sosok yang disegani kan biasanya kan karena mereka tuh kan satu angkatan ya. Mungkin kalau Oke. misalnya sama satu angkatan ya udah slow. Tapi Iya. gue ngelihat sendiri saksi Mereka mata tahu bagaimana apa ya deputi Coach Bima ini sangat mensegani Coach Bima sendiri dan itu dia kenapa memang ke bawahnya pun sangat segan gitu. Dan kalau ada hukuman sehari-hari yang tadi dibilang untuk pemain yang didenda itu sebenarnya hukuman gak cuma buat pemain aja tapi buat staf pelatih pun ada hukumannya sehingga memang rules ini berlaku untuk Coach Bima Jaga sendiri disiplin ya. untuk Coach Bima sendiri itu banyak banget dan satu lagi ya gue udah ngikutin tim ini dari maksudnya bukan ngikutin Dari 10 tahun yang lalu. enggak lah ngikutin coaching staffnya yang ini kan dari yang zamannya awal-awal Coach Bima memang ada role yang masing-masing bagaimana Coach Indrianto adalah ibaratnya dalam tanda kutip ada peran apa ya bad cop atau good copnya gitu kan ya misalnya Coach Indrianto tuh jadi orang yang guyon anak-anak ini tapi nanti dihadapin dengan sisi pelatih yang serius itu memang udah punya role-nya masing-masing di coaching staff ini dan terbukti kalau di squad yang sekarang ya ini cerita juga dan gue ngobrol sama fotografer timnas ya waktu itu Sebut nama lu. nah ada Instagramnya 11.000 nah Oke, itu Bandung ya? bukan Bandung dibanding generasi yang sebelumnya sama generasi yang sekarang anak-anaknya tuh jauh lebih sopan jauh lebih berakhlak gitu kalau generasi sebelumnya tuh kayak nih gue cerita dikit ya kalau generasi sebelumnya tuh kayak ngomong bang mana foto gua mana gini bahkan Yang gue ini enggak ya? bahkan gue pun sempat dibuat kesel sama salah satu orang pemain tapi yang ini enggak Oh, jadi mereka tuh kayak nggak ini ada? orang pemain yang nggak gila Nggak sosmed. narsisnya tuh nggak ada ya? Nggak. Mungkin gue nggak tahu sebelum Coach Bima, tapi apa yang diucapkan sama Coach Bima ini ternyata memang berhasil kepada anak-anak. Bener-bener dilakuin sama mereka ya? Buktinya si fotografer ini cerita memang ada nggak kayak gue dulu pemain yang sering minta foto atau gini-gini. Alhamdulillah nggak ada bang sekarang. Kayak gitu. Sampai hal sedetail itu mereka tuh nggak ngelakuin ya ternyata. Wow, ini luar biasa banget ya. Kita doain mudah-mudahan tim kepelatihan tetap kompak Oh ya. ya, dan ini juga sama mau closing gue potong lagi. Sama yang tadi bilang kayak kekuatan doa gitu. Iya. Iya. Analyze ya cerita sama gue. Kayak analisis sendiri gue bilang. Analis ya. Kalau gue jujur nih, gue bilang kan sebenarnya permainan kita di 3 game terakhir itu final grafiknya turun Iya. gitu kan. Grafiknya turun. Tapi ya mungkin kita bisa lebih baik dari lawan dan kita menang gitu kan. Sampai gue juga nggak tahu caranya untuk menjelaskan lagi, tapi memang ya karena ini skuad rajin ibadah,
ya disinilah pertolongan langit turun kata dia. Wow, Ustadz Vino. Jadi kelihatan pertolongan langitnya gitu. Iya. Analis yang bilang memang grafiknya turun. Yes, pokoknya ini memang benar sih, semuanya memang benar-benar harus harus seimbang ya, semuanya antara teknis dan juga non teknis ya, semuanya harus seimbang dan kita doain mudah-mudahan tim kepelatihannya tetap kompak, terus adik-adik kita juga tetap kompak, juga tetap menjaga bagaimana attitude mereka tetap baik ya, semoga. Nah, ini kalau ngomongin yang seru-seru, ini juga bukan cuma timnas doang, tapi aku juga sebelum kita pindah bahasan mau ngucapin makasih banget buat adik-adik semuanya yang udah membawa timnas Indonesia juara, buat tim pelatih semuanya, buat federasi, pokoknya semua pihak. Terima kasih banyak udah bikin bangga masyarakat Indonesia. Wow, masih ada coach. Coach, makasih banyak. Terima kasih banyak coach buat kita semua bangga udah ngasih hadiah ulang tahun yang indah buat Indonesia. Makasih coach. Makasih. Grazie mille. Siap. Grazie. Yes. Nah, ini kita ke bahasan selanjutnya ya. Setelah timnas Indonesia nih ada juga di liga nih. Masih ada yang belum pecah telur. Ada yang udah akhirnya menang. Terus ada juga yang pelatihnya sampai udah dipecat. Wow, ini baru di pekan keempat. Ya. Ini udah ada pelatih yang dipecat. Belum Oke, kita lihat. ya? Kita mau lihat dulu hasil-hasilnya ya. Kita lihat hasil pertandingan kemarin. Semuanya kita lihat dulu. Ini dia hasil dari pertandingan kemarin. Ini dia. Tuh ada Borneo FC yang menang dan Persib Bandung yang akhirnya menang setelah ditinggal sama Coach Rene. Bali United yang harus kalah di kandang. Ini nanti juga akan kita bahas. Ada Sleman tuh, Dewa United juga mampu memenangkan pertandingan ini. Madura United yang akhirnya harus gagal menang lagi ya. Tapi tetap ada di posisi pertama ya. Klasmen ada nggak Kak? Oh, oke, nggak ada. Tapi kita akan bahas dulu nih Persib versus PSIS. Jadi, secara keseluruhan dulu. Gue sempat mencoba komparasi dengan musim terakhir sebelum pandemi ya. Nah, terutama waktu itu 3 pekan pertama. Di 2019, tim-tim dengan nama besar mudah sekali mendulang kemenangan di 3 pekan awal. Nah, kalau sekarang tidak ada jaminan tim besar bisa menang dengan mudah. Bahkan sekelas Persib, Persija, Persebaya, Arema pun harus berjuang mati-matian di kandang. Sempat kalah di kandang sendiri. Dan kalau kita melihat ekspektasi publik ke tim promosi kan luar biasa di awal musim. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak seperti yang diekspektasikan. Tim yang tadi lu sebutin yang Mas Hanif, top 5 itu yang nggak ada di top 5, big 5 itu nggak ada di saat top ini 5. di pekan sampai pekan kesini. Mas Hanif, tim promosi mana nih menurut Mas Hanif? Tadi katanya Mas Hanif nggak sesuai ekspektasi. Jelas Persis Solo. Kalau kita melihat bagaimana ketika mereka berhasil juara di Liga 2 kemarin, pemberitaan, ekspektasi media, bahkan kalau kita melihat mereka bisa dikatakan sebagai tim yang tidak bermasalah dalam hal pendanaan. Dengan pemain bahkan sampai merekrut 40 pemain dengan harga yang tidak kalah dengan tim Liga 1 ketika itu ya. Bahkan head coach pun ada Mas, ketiga. Sebenarnya nanti kita bahasnya itu nanti ya. Jangan panjang-panjang dulu. Kita mau bahas Persib dulu, tapi ini pokoknya pada intinya memang artinya kualitas tim-tim ini sudah mulai hampir merata dong. Tidak ada tim yang ini kayak diunggulkan yang harus selalu menang di pekan-pekan pertama gitu kan Mas ya. Merata surat sih enggak. Cuman memang ada beberapa yang bisa dikatakan mengejutkan lebih di atas tim lain, tapi itu sekali lagi ini baru di pekan awal. Baru di pekan awal. Oke, kita lihat nanti selanjutnya ya. Nah, ini kita akan membahas Persib Bandung. Ini gimana nih? Kenapa setelah ditinggal coach Rene Albert, ini justru malah bisa meraih juara? Kemenangan. Gue ngelihatnya gara-gara habis timnas juara nih. Gue ngelihatnya justru dari faktor lain ya. Apa? Beban pemainnya sangat tinggi ya. Ketika dalam 3 laga tidak pernah menang kan. Dengan tim yang katakanlah materi pemain cadangannya pun ketika itu di tim lain bisa jadi tim inti. Bisa bikin 2 tim. Iya. Nah, yang terjadi kemarin sebenarnya dari tactical play-nya tidak banyak perubahan loh dibandingkan ketika masih ada dari. Cuman dari fighting spirit-nya agak berbeda dan itu terlihat setelah pertandingan pemain berangkulan bahkan ada yang menangis. Itu bukti selama 3 pekan mereka tertekan dan mereka berusaha untuk mencari kemenangan fighting spirit semaksimal mungkin meskipun dari gaya bermain sebenarnya tidak banyak perubahan. Tapi dengan keputusan coach Rene harus keluar kan tadi Mas Hanif bilang taktik bermain tidak banyak berubah. Ini artinya kalaupun coach Rene masih ada mungkin ada kemungkinan Persib juga tetap menang. Tapi keputusan coach dikeluarkan keluar dari Persib ini tepat nggak? Karena kan kemarin banyak yang kalau aku ngobrol sama Mas Gita sama Mas Rais, beliau berdua bilang katanya kalau nggak minimal 5 pertandingan lah. Kalau ini kan ya, artinya baru 3 keluar di keempat ya. Gue ngelihatnya justru out of the box ya. Ketika pelatih yang selama ini prestasinya luar biasa keluar,
paling tidak ada satu beban yang sudah dihilangkan. Oke. Dan itu terbukti paling tidak internal tim berubah. Ya. Gaya bermain mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi semangat bermain terlihat jelas, sangat berbeda. Berarti kalau menurut Mas Hanif, dari Mas Hanif yang katakan pelatih kemarin ini bisa menjadi beban buat tim. Sandungan sih, bukan beban, sandungan ya. Kalau misalkan dipertahankan gitu kan, bisa jadi pressure-nya akan lebih besar dibandingkan yang kemarin. Nah, justru kemarin ketika tidak ada Rene, ada sedikit perubahan, taktikal tidak banyak, tapi ada faktor X yang membuat tim ini berbeda. Oke, nah kalau dari Mas Vino ngelihatnya ini Persib akhirnya bisa menang. Ya gini, maksudnya lucu juga sih ketika Robert Rene Alberts keluar, justru kemarin bisa main full tim ya, ada Kambuaya, ada Ciro gitu, jadi first 11 gitu. Tapi melihat perubahan taktik, gue sih nggak lihat terlalu signifikan perubahannya, terlalu signifikan. Paling nggak mungkin Coach Budiman atau Coach saya nonton Depdagri, bagaimana Mas Gita sering bilang coba Rahmat Irianto mainin jadi defensive midfield, kemudian coba mainin Jufrianto sebagai center back, dan akhirnya kemarin dilakukan dan benar itu dilakukan, dan akhirnya ya menang lah dengan skor tipis. Ya keluarnya Robert Rene Alberts ya menurut gua membuat suasana agak cooling down sedikit di saat tiga pekan mereka terus ditekan dengan supporter, terus otomatis sebenarnya yang ditekan pelatihnya gitu kan, tapi kan jadi kemana-mana gitu kan, sampai ada kemarin video lakuin teror langsung. Sebenarnya ketika Coach Rene Alberts ini keluar, keadaan non teknis ini jadi lebih cooling down, dan pemain pun sedikit lebih enjoy gitu kan dengan suasana baru. Yang namanya suasana baru kan ibaratnya memberikan angin positif juga, dan kemarin membuktikan itu. Yang kita tunggu ya nanti apakah pelatih baru ini akankah bisa menjaga suasana yang trennya sedang positif ini, atau ya malah kayak Robert Rene Alberts lagi gitu ya. Kita tunggu. Sebenarnya gini, kalau kita melihat belakang Persib itu kan ketika merekrut Ricky Kambuaya sama Irianto, itu kan paling enggak mereka berharap tiga pemain ini bisa tampil seheboh ketika di timnas. Tapi yang terjadi di awal itu nggak mungkin, belum keluar. Kemarin memang sedikit bisa lebih baik, dan memang benar Rahmat Irianto sedikit ke belakang. Maju dong. Ya Robert awal. Ya, terus kemarin Kambuaya memang belum begitu maksimal ya, belum seperti sebelumnya. Tapi ada perbaikan yang tidak muncul di awal sebelumnya. Oke, ini artinya masalah waktu juga ya. Iya. Oke, Mas, ini tapi waktu kalau sama jangan pressure tinggi-tinggi dulu. Iya. mungkin ini dapat pressure ini pressure tingginya sebenarnya dari coachnya atau dari mana nih? Dari publik lah. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal wasit, ini keputusan wasit yang kontroversial. Ini ada juga nih penalti David da Silva yang diulang lagi. Terus nih itu dan juga nih. Ini posisi Jonathan Cantillana juga nih yang dibilang handball ya. Terus ada juga ini Dewangga yang gol. Awalnya disahin wasit, terus akhirnya dianulir. Ini tuh udah tepat belum keputusan wasit? Yang mana dulu nih? Yang kita bahas satu-satu. Lemparan dari Dewangga. Oke. Karena kebetulan tadi gue mencoba berkomunikasi dengan komite wasit di PSSI. Bagaimana penilaian mereka? Keputusan wasit pada saat lemparan Dewangga benar. Karena setelah di check and recheck video secara berulang-ulang, tidak ada sentuhan bola ke pemain satupun ketika bola itu menuju ke gawang. Jadi memang tidak, keputusan itu benar itu. Tapi memutuskannya itu yang jadi pertanyaan, karena nggak direct kayak ragu-ragu gitu. Iya, ragu-ragu. Jadi kayak ada diputusinnya disahin dulu, terus akhirnya dianulir gitu, karena berubah mungkin. Barangkali itu komunikasi. Jadi kan kalau ngelihat posisi wasit utama dengan asisten referee juga akan berbeda. Barangkali itu berubah setelah ada komunikasi dengan wasit pembantu. Oke, nah ini lemparan Dewangga udah clear ya. Ini kalau posisi Jonathan Cantillana, ini tepat nggak nih, benar nggak sih? Yang mana sih? Yang handsball. Coba jelaskan. Yang Cantillana yang sebelumnya? Handsball yang mana? Gue juga. Yang jadi kontroversi itu penalti sama lemparan. Tapi Cantillana juga dianggapnya dia tuh seharusnya nggak handsball ya kan? Kalbrer harusnya nggak handsball. Oh, yang berawal dari penalti itu. Yang berawal dari penalti itu. Itu ya, sebenarnya? Gue harus lihat dari angle yang lebih jelas lagi, karena angle juga terbatas ya. Angle juga terbatas. Cuman kan kayak tangannya tuh
agak aktif ya. Agak Tapi pada aktif saat ya, itu agak gerak asisten wasit sama wasit melihat sebagai itu Handball. aktif. ya. Ah. Agak Oke. kerangannya tuh gerak ya, dari gua yang cuma nonton di TV gitu. Oke, kalau untuk Gitu. penalti ini Itu gol yang jelas diulang. Ya karena ada berapa kemungkinan. Jadi ya? gini, Ada kalau satu penalti yang- gue tahu kalau Iya. penalti itu kan awalnya David da Silva dengan stylenya menendang penalti yang lari, jalan pelan-pelan. Kemudian Wahyu Tri maju, ketahan. Ya itu salah karena kan Iya. posisi kaki kiper tuh harus berada di line. Nah, sedangkan Wahyu Tri itu sudah meninggalkan garis ketika David da Silva belum menyentuh bola. Bola. Tetapi Wahyu Tri juga memprotes gaya menendang David da Silva, katanya dianggap mendelay. Nah, cuman ketika dilihat dari rekaman ulangnya, David da Silva nggak berhenti, dia tetap jalan, hanya memperlambat pakai langkah-langkah kecil gitu. Oke. Itu trik lah, trik gimana? Setiap pemain punya trik menendang Iya. penalti. Yang nggak boleh itu kan dia Berhenti dulu. berhenti, Hmm. gitu. Oke, berarti ini tepat ya. Jadi semua keputusannya itu tepat ya. Padahal di penalti kedua juga sepintas gue ngeliat Wahyu Tri juga Oke. walaupun bolanya masuk tapi Wahyu Tri juga maju dari garis itu. Harusnya bisa diulang sampai 100 kali terus diulang gitu kan. Oke. Nah, itu tuh tadi kan Persib dengan aku sampai lupa PSIS. Yes. Persib dan PSIS, akhirnya Persib Bandung bisa menang lagi nih. Ini juga ada Persija lawan Persikabo nih. Persija sama Persikabo nih. Tapi ini Persikabo juga udah makin nempel ya. Ini kemarin mereka harus bermain imbang. Ini kalau ngelihat pertandingan ini seperti apa? Persija sendiri ya di musim ini kan ekspektasi masyarakat tinggi nih, Mas Vino. Mas Vino melihatnya sudah memenuhi ekspektasi Ya, atau belum tentu. terutama di permainan kemarin ya? Iya, saat kalau menghadapi kalau Persikabo. melihat di atas kertas kan tentu nggak sesuai ekspektasi. Tapi perlu diingat juga yang ditekankan oleh Thomas Doll juga kan, jangan terlalu berharap besar dulu gitu. Ini baru permulaan dan memang kalau menuju progres yang naik ya jelas ada gitu. Tapi kan Thomas Doll ini kan bukan pesulap juga gitu kan. Dia juga perlu membenahi tim ini sedikit ya dari awalnya. Tapi kalau di internanya udah sesuai ekspektasi atau belum, ya kalau untuk menjawab publik ya jelas belum ya, karena masih tercecer di luar 5 besar gitu. Tetapi kalau ada perbaikan, ya ada perbaikan gitu kan. Ada perbaikan aja. Memang yang jadi kekhawatirannya sih gue lebih melihat bahwa memang kayak ini ya, ada ketimpangan banget sih antara asing mereka baru dan menang sekali kan? ya. Iya. Ada ketimpangan juga antara asing mereka Dan lokal. Dan lah. juga pemain penggantinya ya. Dikhawatirkan kalau seandainya pemain-pemain utamanya ini cedera atau tidak bisa Iya, dimainkan, subsnya gitu. itu susah kan nanti. Iya. Gapnya, maksudnya masih ada gap yang agak jauh. Ya, ada sebenarnya dengan memainkan pemain muda ya, Thomas Doll memainkan pemain muda ini kan banyak pro kontra yang gue lihat ya. Ada yang gue lihat memang Thomas Doll terus mempertahankan tren yang sudah dibangun Persija dengan terus memberikan kepercayaan ke pemain muda, dan ini sangat baik menurut gue, apalagi kita menyambut Piala Dunia U20. Tapi ada yang disayangkan bahwa sebenarnya pemain-pemain muda ini ada waktunya juga mereka jangan dipasang di saat memang pertandingan yang dibutuhkan, di saat memang pertandingan ini memang high intensity gitu. Kan ada juga celutukan yang dimainin terlalu percaya sama pemain muda gitu. Padahal yang dikritik itu adalah timing di mana memainin pemain muda. Pemain Ini. Ada muda. pro kontra lah. Mas Ari setuju? Kalau gue ngelihatnya Persija memang ada perbaikan ya, meskipun belum langsung Sesuai melesat ekspektasi gitu ya. Karena kita tahu bahwa konon kabarnya pemain-pemain asing mereka termasuk yang mahal di tanah air saat ini ya. Berapa tuh? Wah, itu belum bisa dibocorkan soalnya. Oh. Tapi gini, terlihat sekali setelah menang melawan Persis ya, dan gue ngelihatnya beberapa tim yang melawan Persija sudah bisa mengantisipasi. Kuncinya, 2 pemain asing di tengah depan itu dimatikan, maka bisa menyulitkan Persija. Berarti ini Dan terbukti itu, ketergantungannya ya. Jadi artinya belum ada plan B yang benar-benar pas ketika 2 nama ini dimatikan. Terbukti tidak begitu banyak berkembang. Barrett salah satunya Iya. itu yang Iya. bisa Ada dimatikan waktu lawan PSM sama defensive midfieldernya Dan itu udah disadari ngebaca. atau tidak akhirnya Thomas Doll tahu kan bahwa kultur sepak bola Indonesia sangat berbeda sekali. Iya. Selain teknikal, ternyata pressure fisik luar biasa. Dan pemain asing pun juga terlihat adaptasinya di awal bagus. Iya. Tapi begitu mereka ditempel ke 1-2 pemain, beda main. Agak Kok di sulit Jerman ya. kayak gini gitu kan. Ya itu sih yang gue lihat dari Persija meningkat, tapi kalau sudah menemukan deadlock ketika yang kata Mas Susah Hanif ya. bilang Iya. itu sulit untuk berkembang, dan
ya terlihat sih kayak bolanya kemana dan siapa yang harus dimatikan gitu. Tapi kemarin kerennya juga Persikabo ngotot kan. Persikabo memang maksudnya benar-benar berusaha gimana caranya tadi juga mematikan pemain Persija. Itu yang kita bahas tadi. Ya. Persikabo itu tim kejutan di musim ini. Yes, itu dia. Ini Paling nempel menempel sekarang kan? ya di Ya, pekan awal. Secara materi pemain bisa dikatakan so-so ya. Artinya tidak mahal banget rata-rata, tapi justru mereka Efektif. penampilan di 4 laga ini jauh lebih bagus dibandingkan 4 laga awal di 2019. Oke, Iya. ini tapi ya Tim yang hampir degradasi juga. iya, bener banget. Tapi ini mungkin masih 4 pertandingan ya. Cuma Ya, kalau ya. kemarin hasil imbang ngelihat secara permainan Persikabo maupun Persija, ini menurut Mas Hanif ini hasil yang emang udah kayaknya cocok lah untuk pertandingan ini atau seharusnya bisa? Fair ya. Memang kalau lihat dari statistik apa yang ada saat ini, yang ada kemarin, memang Persija lebih unggul dari jumlah shoot on goal-nya 5 banding 3. Tapi kalau melihat bagaimana simpelnya permainan Persikabo, gua lihatnya ini hasil yang fair. Oh, hasil yang fair dengan ini artinya mungkin ada juga masalah di Persija gimana bisa memanfaatkan peluang secara efektif. Ya, variasi taktikal bagaimana ketika dua pemain asing ya, yang tengah sama depan ini paling nggak ketika dimatikan, ada cara lain yang paling tidak bisa membuat produktivitas dari Persija itu lebih Ya. bagus. Mas Vina, ini artinya harus ada perubahan atau berpikir plan B dari Thomas Doll dong? Karena ini udah baru pekan keempat, sepertinya kayak udah mulai terbaca nih Ya, harusnya kelemahannya. ketika udah 4 pertandingan kan dia tahu ya bisa mendiagnosa mana yang masih jadi kekurangan, mana yang sudah sesuai ekspektasi dia. Yang gue memuji dari Thomas Doll adalah keberanian dia untuk coba memainkan formasi yang lebih variatif lagi ketika pramusim. Dia coba mainin tiga back dengan karakter yang sama di central defender, ada Ansamo, ada Maman, kemudian Kudela gitu kan. Itu kan terlihat memang Thomas Doll ini kalau kata Coach Justin ya nggak miskin taktik gitu kan. Jadi dia lebih bisa punya pola variatif lagi. Terus dia juga beberapa kali menyulap pemain-pemain mudanya ibaratnya tuh kayak Tampil bagus ya. talentanya keluar. Gimana bagus mereka terus bisa kayak perform apa ya? sih ibaratnya mengganti posisi dari posisi asli kayak Frankie Misa sebenarnya dia aslinya tuh fullback, kemudian main lebih maju, yang biasa di kanan jadi di kiri atau di kiri jadi kanan, nggak cuma Frankie Misa doang ya. Jadi dia tuh bisa ibaratnya melihat potensi lain yang dimiliki pemain itu, salah satunya Frankie Misa yang kemarin juga sempat jadi bawa bibir lawan Persis Solo. Artinya memang empat laga awal ini gua rasa Thomas Doll juga udah bisa mendiagnosa apa yang kurang dari Timnya? dari tim ini. Sama kayak Erik ten Hag lah. Iya, iya. Ten Hag. Sama dengan si posisi Hanif ya. Hah? Kalau di Arema dia lebih banyak Ya. bantu defense ya. Tapi kemarin mencoba diposisikan sebagai pemain yang tidak jauh dari posisi dua pemain depan kan. Nah ini kan Udah mulai menemukan lah ya. Hanya butuh waktu lah kalau. Oke. Tapi kemarin Persija Persikabo gue ngeliat kayak ini dua tim yang udah mulai pakai formasi sama kan. Kalau Coach Jajang tuh mulai nempatin mana Achilles Tusen yang jadi kayak gitu. Dan itu menurut gue salah satu kunci keberhasilan Persikabo juga bisa di atas ya perubahan fungsi dari mana Achilles Tusen ini. Ya, ini seru banget. Sebenarnya masih banyak pertandingan-pertandingan yang pingin kita bahas, tapi sayang banget waktu kita udah habis. Oh, iya. Mas Vino makasih, Mas Hanif makasih. Belum ada pertanyaan lain. Itu dia. Kan dianggap pilih kasih. Enggak, karena waktunya kita tadi oke. banyak fokus ke Timnas U16 tadi kan. Kita bahas Timnas. Oke, berarti makasih banyak udah nonton. Nanti kita bakalan bahas lagi hari Kamis. Ini udah di awal aja udah banyak kejutan. Kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya di Liga. Makasih Kejutan, banyak. jut, Sampai ketemu jut, lagi jut, jut. Kamis. Bye-bye.